Halo sahabat-sahabatku yang luar biasa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Pernahkah kita memperhatikan atau bahkan mungkin merasakan sendiri betapa menakutkannya saat seseorang yang kita sayangi, terutama orang tua kita, atau mungkin diri kita sendiri yang sudah memasuki usia senja, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh? Rasanya jantung seperti mau copot, bukan? Apalagi kalau sampai ada cedera serius seperti patah tulang. Wah, itu bisa jadi mimpi buruk yang panjang loh. Seringkali saat mendengar kabar lansia jatuh dan mengalami patah tulang, pikiran kita langsung tertuju pada satu penyebab utama, tulang yang sudah rapuh. Kita berpikir, wajar saja, kan sudah tua, tulangnya pasti keropos. Atau memang sudah takdirnya begitu, organ tubuh pasti melemah seiring usia. Pemikiran seperti ini sangat umum dan wajar, karena memang ada benang merah antara usia senja dan kondisi tulang yang cenderung kurang padat. Namun, tahukah sahabat-sahabat semua bahwa anggapan ini tidak sepenuhnya benar? Atau lebih tepatnya, ada faktor lain yang justru seringkali menjadi pemicu utama di balik insiden jatuh pada lansia, dan faktor ini seringkali terlewatkan dari perhatian kita? Masalahnya adalah kita seringkali hanya melihat akibatnya, yaitu jatuh dan patah tulang, tanpa menyelami lebih jauh apa yang sebenarnya menyebabkan seseorang itu kehilangan keseimbangan di awal. Kita terlalu fokus pada kerapuhan tulang sebagai kambing hitam utama, padahal ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dan yang terpenting bisa kita kendalikan dan perbaiki. Ini bukan tentang takdir yang tidak bisa dihindari, melainkan tentang kebiasaan yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari. Bayangkan saja begini, seorang lansia yang kita kenal, mungkin kakek, nenek, ayah, atau ibu kita, atau bahkan diri kita sendiri, mulai mengurangi aktivitas fisik karena takut jatuh. Mereka jadi enggan berjalan jauh, takut menaiki tangga, atau bahkan sekedar pergi ke dapur tanpa ditemani. Lingkaran setan ini terus berputar. Semakin mereka takut bergerak, semakin otot-otot mereka melemah, keseimbangan semakin memburuk, dan akhirnya risiko jatuh justru semakin meningkat. Rasa percaya diri mereka pun ikut terkikis. Padahal, bergerak aktif itu penting sekali untuk menjaga kualitas hidup agar kita bisa terus mandiri dan menikmati setiap momen. Jadi, apa sebenarnya masalah utama yang seringkali luput dari pandangan kita ini? Jawabannya mungkin akan sedikit mengejutkan bagi sebagian sahabat. Ternyata, banyak kasus lansia jatuh dan patah tulang itu bukan semata-mata karena tulang yang rapuh, melainkan akibat dari cara berjalan yang salah. Ya, betul sekali, cara berjalan kita. Mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa besar. Kebiasaan berjalan yang kurang tepat ini seringkali sudah terbentuk selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak usia muda dan semakin menjadi-jadi saat kita menua. Coba perhatikan, atau mungkin kita sendiri merasakannya. Apakah kita atau orang tua kita sering berjalan dengan langkah yang terlalu pendek seperti diseret-seret? Lalu, apakah bahu sering membungkuk ke depan seolah-olah sedang membawa beban berat di punggung? Dan yang tak kalah penting, apakah pandangan mata kita seringkali menunduk ke bawah, fokus pada ujung sepatu atau lantai di depan kita? Nah, jika jawabannya iya untuk salah satu atau bahkan semua ciri-ciri ini, maka kita sudah menemukan akar masalahnya. Inilah kebiasaan berjalan yang secara perlahan tapi pasti meningkatkan risiko jatuh pada lansia. Mengapa cara berjalan seperti ini berbahaya? Mari kita pahami bersama. Saat kita berjalan dengan langkah pendek, artinya pusat gravitasi tubuh kita cenderung tidak stabil. Kita tidak memberikan kesempatan pada tubuh untuk menyeimbangkan diri dengan baik di setiap langkah. Kemudian, bahu yang membungkuk ke depan. Ini membuat kepala kita juga ikut menunduk dan secara otomatis pusat gravitasi tubuh kita ikut bergeser ke depan. Bayangkan seperti menara yang sedikit miring, sedikit sentuhan saja bisa membuatnya goyah dan roboh. Postur tubuh yang membungkuk juga menghambat pergerakan tangan yang seharusnya membantu menyeimbangkan tubuh saat berjalan.
Dan yang terakhir, pandangan yang selalu menunduk ke bawah. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum, terutama bagi lansia yang mungkin merasa kurang percaya diri dengan langkahnya atau takut tersandung. Namun, kebiasaan ini justru sangat berbahaya. Ketika pandangan kita terpaku ke bawah, kita kehilangan kemampuan untuk melihat lingkungan sekitar secara menyeluruh. Kita tidak bisa mengantisipasi rintangan di depan, seperti benda-benda kecil, perubahan permukaan jalan, atau bahkan orang lain yang berjalan di sekitar kita. Selain itu, pandangan yang menunduk juga memperburuk postur tubuh secara keseluruhan, membuat leher tegang dan bahu semakin membungkuk. Ini semua berkontribusi pada penurunan keseimbangan dan peningkatan risiko jatuh. Jadi, sahabat-sahabat, ini bukan sekedar tentang tulang yang rapuh. Ini tentang bagaimana kita menggunakan tubuh kita saat bergerak, bagaimana kita berjalan, dan bagaimana kebiasaan kecil ini bisa memiliki konsekuensi besar. Tapi jangan khawatir, kabar baiknya adalah jika ini adalah masalah kebiasaan, maka kebiasaan itu bisa diubah dan diperbaiki. Kita bisa belajar lagi seperti anak kecil yang baru belajar berjalan untuk menguasai teknik berjalan yang benar dan aman. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemandirian, kepercayaan diri, dan kualitas hidup yang lebih baik di usia senja. Nah, sekarang kita sudah tahu masalahnya. Kita sudah mengidentifikasi bahwa cara berjalan yang salah dengan langkah pendek, bahu membungkuk, dan pandangan menunduk adalah pemicu utama. Tapi tunggu dulu, ada rahasia yang mungkin belum banyak kita tahu loh. Seringkali saat kita membicarakan kesehatan lansia, fokus kita langsung ke obat-obatan, suplemen, atau perawatan medis yang rumit. Padahal ada solusi yang jauh lebih sederhana, alami, dan bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan sedikit pengetahuan dan kemauan. Penasaran kan bagaimana caranya kita bisa mengubah kebiasaan ini dan melindungi diri dari risiko jatuh yang menakutkan? Mari kita selami lebih dalam fakta-fakta menarik di balik ini semua. Fakta ilmiah singkat yang perlu kita pahami adalah tubuh manusia adalah sebuah sistem yang luar biasa kompleks dan saling terhubung. Setiap bagian bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan memungkinkan kita bergerak. Saat kita berbicara tentang jatuh pada lansia, memang benar bahwa kerapuhan tulang atau osteoporosis bisa memperparah cedera yang terjadi. Artinya, jika seseorang jatuh, tulang yang rapuh akan lebih mudah patah. Tapi, osteoporosis itu sendiri jarang menjadi penyebab jatuhnya seseorang. Osteoporosis tidak membuat kita tiba-tiba kehilangan keseimbangan atau tersandung. Yang membuat kita jatuh adalah hilangnya keseimbangan, dan hilangnya keseimbangan ini seringkali dipicu oleh faktor-faktor lain yang bisa kita kendalikan. Menurut berbagai penelitian dan sumber kesehatan populer, seperti dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC di Amerika Serikat, atau berbagai lembaga geriatri, jatuh merupakan penyebab utama cedera fatal dan non-fatal pada lansia. Setiap tahun, jutaan lansia mengalami jatuh, dan sepertiga di antaranya mengalami cedera serius, termasuk patah tulang pinggul, cedera kepala, atau luka parah lainnya. Dan yang menarik, studi-studi ini menunjukkan bahwa faktor risiko terbesar bukanlah hanya kepadatan tulang yang rendah, melainkan masalah keseimbangan dan gaya berjalan yang tidak tepat. Ketika kita berjalan dengan bahu membungkuk dan pandangan menunduk, kita secara otomatis menggeser pusat gravitasi tubuh kita. Bayangkan saja, tubuh kita punya titik tengah keseimbangan. Saat kita membungkuk, titik ini bergerak ke depan dan ke bawah. Ini membuat kita lebih mudah kehilangan keseimbangan, terutama saat ada gangguan kecil seperti tersandung sedikit atau permukaan jalan yang tidak rata. Otot-otot inti tubuh kita yang bertanggung jawab menjaga stabilitas juga tidak bekerja secara optimal dalam posisi ini. Selain itu, langkah yang terlalu pendek juga berarti kita mengurangi area tumpuan kaki kita di tanah. Semakin kecil area tumpuan, semakin tidak stabil kita. Coba bayangkan berdiri dengan kaki rapat sekali, lalu bandingkan dengan berdiri dengan kaki sedikit terbuka. Mana yang terasa lebih stabil? Tentu saja yang kaki sedikit terbuka, bukan? Nah, langkah pendek saat berjalan mirip dengan mengurangi area tumpuan itu di setiap langkah. Lalu, apa hubungannya dengan otot? Saat kita tidak menggunakan otot-otot tertentu secara optimal karena postur yang salah, otot-otot tersebut akan melemah seiring waktu. Otot-otot di kaki, pinggul, dan inti tubuh kita
sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan saat berjalan. Jika otot-otot ini lemah, respon tubuh kita saat kehilangan keseimbangan akan lambat dan tidak efektif. Akibatnya, kita tidak bisa menahan diri agar tidak jatuh. Ini seperti memiliki rem mobil yang sudah usang, tidak bisa menghentikan mobil dengan cepat saat dibutuhkan. Jadi, poin pentingnya adalah, meskipun tulang rapuh adalah kondisi yang perlu diwaspadai, mengatasi cara berjalan yang salah dan memperkuat otot serta keseimbangan adalah langkah proaktif yang jauh lebih efektif untuk mencegah jatuh itu sendiri. Kita sedang berbicara tentang pencegahan, bukan hanya pengobatan setelah cedera terjadi. Ini adalah perbedaan besar yang bisa mengubah kualitas hidup lansia secara drastis. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa program latihan keseimbangan dan penguatan otot dapat mengurangi risiko jatuh pada lansia hingga 20-40%. Angka ini sangat signifikan, bukan? Artinya, dengan sedikit usaha dan perubahan kebiasaan, kita bisa mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang menakutkan ini secara drastis. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu pengetahuan sederhana tentang bagaimana tubuh kita bekerja dan meneruskan. Bagaimana kita bisa melatihnya agar tetap kuat dan stabil? Memahami fakta ini memberikan kita kekuatan, sahabat-sahabat. Kekuatan untuk tidak menyerah pada anggapan bahwa jatuh adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Kekuatan untuk mengambil tindakan dan melakukan perubahan positif. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menua, bagaimana kita menjaga tubuh kita agar tetap berfungsi dengan baik dan aman. Nah, sekarang kita sudah tahu masalahnya secara lebih detail dan juga fakta ilmiah di baliknya. Kita sudah sepakat bahwa cara berjalan yang salah adalah pemicu utama dan bahwa ini adalah masalah yang bisa diperbaiki. Lalu, apa solusinya? Bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun terbentuk ini? Jangan khawatir, sahabat-sahabat. Solusinya tidak serumit yang kita bayangkan kok. Malah, ini adalah sesuatu yang bisa kita latih dan kuasai. Solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengajarkan dan melatih teknik berjalan yang benar. Ini bukan hanya sekedar berjalan, tapi berjalan dengan kesadaran penuh menggunakan setiap bagian kaki dan tubuh kita secara optimal. Metode yang paling efektif dan direkomendasikan adalah metode tumit telapak ujung kaki. Mungkin terdengar seperti jargon teknis, tapi sebenarnya ini adalah cara alami dan paling stabil bagi manusia untuk bergerak maju. Mari kita bedah satu persatu ya. Metode berjalan tumit telapak ujung kaki. Bayangkan kita sedang berjalan dengan anggun dan penuh percaya diri. Setiap langkah dilakukan dengan sengaja dan terkontrol. Begini detailnya. 1. Tumit heel strike. Langkah pertama saat kita melangkahkan kaki ke depan adalah tumit kita yang menyentuh tanah terlebih dahulu. Ini bukan cuma menyentuh, tapi mendarat dengan lembut namun tegas. Apa yang harus dirasakan? Rasakan sensasi tumit yang pertama kali menapak. Jangan langsung menjatuhkan seluruh telapak kaki. Tumit berfungsi sebagai jangkar awal yang menstabilkan langkah kita. Mengapa penting? Dengan tumit yang menyentuh duluan, kita memberikan pondasi yang kuat untuk setiap langkah. Ini membantu mendistribusikan berat badan secara efektif dan mengurangi dampak ke sendi. Selain itu, tumit yang menyentuh duluan juga memberikan informasi sensori ke otak kita tentang permukaan tanah, sehingga tubuh bisa menyesuaikan diri lebih baik. Ini juga membantu memperpanjang langkah kita secara alami, tidak terlalu pendek seperti yang sering kita lihat. 2. Telapak kaki midfoot stance. Setelah tumit menyentuh, berat badan kita perlahan-lahan bergeser ke bagian tengah telapak kaki. Seluruh telapak kaki, dari tumit hingga pangkal jari-jari, harus menapak rata di permukaan tanah. Apa yang harus dirasakan? Rasakan bagaimana berat badan kita berpindah dengan mulus dari tumit menyebar ke seluruh telapak kaki. Ini seperti menekan seluruh telapak kaki ke tanah untuk sesaat, memberikan stabilitas maksimal. Kaki kita seolah mencengkram tanah. Mengapa penting? Tahap ini adalah fase stabilisasi. Saat seluruh telapak kaki menapak, kita memiliki area tumpuan yang paling besar dan paling stabil. Ini adalah momen krusial untuk menjaga keseimbangan sebelum kita mendorong tubuh ke depan. Jika kita langsung mengangkat tumit atau hanya bertumpu pada ujung kaki, stabilitas kita akan berkurang drastis. 3. Ujung kaki toe off.
Setelah telapak kaki menapak sempurna, giliran jari-jari kaki dan bagian depan telapak kaki ball of foot yang mengambil peran. Bagian ini berfungsi sebagai pendorong yang memberikan daya dorong untuk melangkah maju ke langkah berikutnya. Apa yang harus dirasakan? Rasakan dorongan lembut tapi kuat dari jari-jari kaki kita, terutama jempol kaki dan pangkal jari-jari. Ini seperti kita mendorong tanah dengan ujung kaki untuk meluncur ke depan. Tumit kaki yang sama akan terangkat dari tanah saat ini. Mengapa penting? Dorongan dari ujung kaki ini memberikan momentum ke depan yang efisien dan mengurangi beban pada sendi lutut serta pinggul. Ini juga melatih otot-otot betis dan kaki yang sangat penting untuk kekuatan dan daya tahan saat berjalan. Tanpa dorongan yang efektif dari ujung kaki, langkah kita akan terasa berat dan kurang bertenaga. Integrasi dengan postur tubuh keseluruhan. Metode tumit telapak ujung kaki ini tidak berdiri sendiri, sahabat-sahabat. Ia harus diintegrasikan dengan postur tubuh yang benar secara keseluruhan. Ingat masalah yang kita bahas di awal, bahu membungkuk dan pandangan menunduk. Nah, ini adalah saatnya untuk memperbaikinya. Kepala tegak, pandangan lurus ke depan. Angkat dagu sedikit, pandanglah lurus ke depan, sekitar 3-6 meter di depan kita. Jangan menunduk ke kaki. Dengan begitu, kita bisa melihat rintangan di depan dan menjaga keseimbangan kepala yang sangat penting. Ini juga membantu menjaga tulang belakang tetap lurus. Bahu rileks, tidak membungkuk. Biarkan bahu kita rileks, tidak tegang atau terangkat. Tarik sedikit ke belakang, seolah-olah ada tali yang menarik dada kita sedikit ke atas. Ini membantu membuka rongga dada dan meluruskan punggung bagian atas. Lengan mengayun santai. Biarkan lengan kita mengayun secara alami di samping tubuh, berlawanan arah dengan kaki. Misalnya, kaki kanan melangkah ke depan, lengan kiri mengayun ke depan. Ayunan lengan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan ritme berjalan. Jangan biarkan lengan kaku atau tidak bergerak. Perut sedikit ditarik. Core engagement. Ini mungkin terdengar sulit, tapi cobalah untuk sedikit mengencangkan otot perut bagian bawah, seolah-olah kita sedang mencoba memasukkan celana yang sedikit kekecilan. Ini akan mengaktifkan otot inti tubuh yang sangat vital untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Tidak perlu terlalu kencang sampai sesak napas, cukup aktifkan saja. Langkah yang wajar, tidak terlalu pendek atau panjang. Dengan teknik tumit telapak ujung kaki dan postur yang benar, langkah kita akan secara otomatis menjadi lebih wajar dan efisien. Tidak terlalu pendek sehingga seperti diseret, dan tidak terlalu panjang sehingga membuat kita kehilangan keseimbangan. Melatih teknik ini membutuhkan kesabaran dan kesadaran. Awalnya mungkin terasa canggung atau tidak alami, karena kita sudah terbiasa dengan cara berjalan yang lama. Tapi percayalah, dengan latihan yang konsisten, tubuh kita akan beradaptasi dan teknik ini akan menjadi kebiasaan baru yang otomatis. Ini seperti belajar mengendarai sepeda lagi. Awalnya sulit, tapi begitu mahir, kita akan melaju dengan lancar. Penting juga untuk diingat, solusi ini bukan hanya tentang teknik berjalan. Ia juga mencakup merekomendasikan latihan ringan untuk memperkuat otot serta keseimbangan. Karena apa gunanya tahu teknik berjalan yang benar kalau otot-otot kita tidak cukup kuat untuk melakukannya, atau keseimbangan kita masih goyah. Keduanya harus berjalan beriringan seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Nah, sekarang kita sudah punya fondasi yang kuat, yaitu teknik berjalan, tumit telapak ujung kaki, dan pemahaman tentang postur tubuh yang benar. Tapi, seperti kata pepatah, teori tanpa praktik ibarat pisau tumpul. Kita butuh latihan, sahabat-sahabat. Latihan yang teratur dan terukur adalah kunci untuk membuat teknik ini menyatu dengan tubuh kita dan menjadi kebiasaan baru yang aman. Tidak hanya itu, ada beberapa trik kecil lagi yang bisa membuat perbedaan besar dalam perjalanan kita menuju gaya jalan yang lebih aman dan penuh percaya diri. Penasaran kan? Apa saja tips praktis yang bisa langsung kita terapkan? Yuk kita bahas satu persatu dengan semangat seorang sahabat yang ingin melihat kita semua sehat dan bahagia. Tips praktis dalam mengatasi masalah jatuh pada lansia.
Ingat, tujuan kita adalah berjalan dengan lebih stabil, percaya diri, dan terhindar dari risiko cedera fatal. Ini semua bisa dicapai dengan kombinasi teknik yang benar, latihan rutin, dan sedikit penyesuaian gaya hidup. 1. Latihan penguatan otot, strength training. Otot yang kuat adalah fondasi untuk keseimbangan yang baik dan gerakan yang stabil. Kita tidak perlu mengangkat beban berat seperti binaragawan kok. Latihan ringan dengan berat tubuh sendiri atau beban yang sangat ringan sudah cukup efektif. Lakukan setiap gerakan dengan perlahan dan terkontrol. A. Duduk berdiri dari kursi, chair stance. Cara melakukan, duduk di kursi yang stabil tanpa sandaran tangan. Pastikan kaki menapak rata di lantai selebar bahu. Condongkan tubuh sedikit ke depan, lalu dorong diri kita untuk berdiri tegak tanpa bantuan tangan. Perlahan-lahan kembali duduk. Manfaat, menguatkan otot paha dan bokong, yang sangat penting untuk berdiri, berjalan, dan mencegah jatuh. Tips, mulai dengan 5-8 kali pengulangan. Jika terlalu sulit, gunakan tangan untuk sedikit membantu. Jika terlalu mudah, coba lakukan lebih lambat atau dengan menahan posisi berdiri sebentar. B. Jinjit, calf raises. Cara melakukan, berdiri tegak di belakang kursi atau meja yang stabil sebagai pegangan. Angkat tumit kita perlahan-lahan, berdiri di atas ujung kaki, jinjit. Tahan sebentar lalu turunkan tumit kembali ke lantai. Manfaat, menguatkan otot betis yang berperan besar dalam mendorong langkah dan menjaga keseimbangan. Tips, lakukan 10-15 kali pengulangan. Pastikan gerakan naik dan turunnya terkontrol. C. Angkat lutut di tempat, knee marching. Cara melakukan, berdiri tegak di belakang kursi atau meja sebagai pegangan. Angkat lutut kanan setinggi pinggang atau setinggi yang nyaman. Tahan sebentar lalu turunkan. Lakukan bergantian dengan lutut kiri. Manfaat, menguatkan otot paha depan dan pinggul serta melatih koordinasi. Tips, lakukan 8-12 kali pengulangan untuk setiap kaki. Jaga postur tubuh tetap tegak selama latihan. Tekan dinding, wall push-ups. Cara melakukan, berdiri menghadap dinding sekitar 1 lengan dari dinding. Letakkan telapak tangan di dinding selebar bahu. Perlahan-lahan, tekuk siku, condongkan tubuh ke dinding, lalu dorong kembali ke posisi awal. Manfaat, menguatkan otot dada dan bahu yang membantu menjaga postur tubuh bagian atas. Tips, lakukan 10-15 kali pengulangan. Jaga punggung tetap lurus. 2. Latihan keseimbangan, balance training. Keseimbangan adalah kunci utama untuk mencegah jatuh. Latihan ini melatih tubuh kita untuk bereaksi dan menstabilkan diri saat ada gangguan. Selalu lakukan latihan keseimbangan di dekat dinding atau kursi yang stabil agar bisa berpegangan jika diperlukan. Keamanan adalah yang utama, ya. Berdiri dengan satu kaki, single leg stand. Cara melakukan, berdiri tegak di belakang kursi atau meja sebagai pegangan. Perlahan-lahan, angkat satu kaki dari lantai, tahan selama mungkin, lalu turunkan. Lakukan bergantian dengan kaki lainnya. Manfaat, meningkatkan keseimbangan dinamis dan statis. Tips, mulai dengan menahan selama 5-10 detik. Tingkatkan durasi secara bertahap hingga 30 detik. Jangan ragu berpegangan jika merasa goyah. Jalan tumit jari kaki, heel to toe walk atau tandem walk. Cara melakukan, berjalan lurus, letakkan tumit kaki depan tepat di depan jari-jari kaki belakang, seperti berjalan di atas tali. Manfaat, sangat efektif untuk melatih keseimbangan dan koordinasi. Tips, lakukan di area yang aman dan rata, bisa berpegangan pada dinding atau meja di awal. Lakukan 5-10 langkah, lalu putar dan ulangi. Berdiri dari duduk tanpa tangan, advanced chair stand. Cara melakukan, ini adalah versi lanjutan dari duduk berdiri. Coba berdiri dari kursi tanpa menggunakan tangan sama sekali untuk membantu mendorong tubuh. Manfaat, menguatkan otot dan meningkatkan keseimbangan secara signifikan. Tips, lakukan hanya jika kita sudah merasa nyaman dengan chair stance biasa. 3. Latihan fleksibilitas, flexibility training. Otot yang lentur akan membuat gerakan lebih leluasa dan mengurangi risiko cedera. Peregangan ringan sangat dianjurkan setelah melakukan latihan penguatan dan keseimbangan.
Peregangan leher dan bahu, miringkan kepala perlahan ke samping, tahan, putar kepala perlahan, angkat bahu ke telinga, lalu turunkan, putar bahu ke depan dan ke belakang. Peregangan perut, duduk di kursi, peluk kedua lutut ke dada, atau berdiri, condongkan tubuh ke depan dengan tangan menyentuh lutut atau paha. Peregangan paha dan betis, berdiri di dekat dinding, satu kaki di depan, lutut ditekuk, kaki belakang lurus, tumit menapak, rasakan peregangan di betis, ganti kaki. 4. Perbaikan lingkungan rumah, home safety audit. Terkadang, bukan hanya tubuh kita yang perlu diperbaiki, tapi juga lingkungan sekitar kita. Rumah kita seharusnya menjadi tempat teraman, tapi seringkali justru menjadi sumber bahaya yang tidak kita sadari. Mari kita jadikan rumah kita lebih aman. Singkirkan rintangan, pastikan jalur jalan di rumah bebas dari benda-benda yang bisa membuat tersandung, seperti kabel listrik yang melintang, tumpukan koran atau karpet yang tidak menempel rata. Gulungan karpet kecil bisa sangat berbahaya, lebih baik gunakan karpet anti-slip atau singkirkan saja. Pencahayaan yang cukup. Pastikan semua area di rumah memiliki pencahayaan yang terang, terutama di malam hari. Pasang lampu malam di kamar tidur dan kamar mandi. Saklar lampu harus mudah dijangkau. Pegangan tangan, handrails. Pasang pegangan tangan yang kokoh di kamar mandi, di dekat toilet dan shower, di tangga, dan di koridor jika diperlukan. Ini sangat membantu saat kita membutuhkan dukungan ekstra. Lantai anti-slip. Jika memungkinkan, gunakan alas anti-slip di kamar mandi. Hindari lantai yang licin. Perabot yang stabil. Pastikan semua perabot seperti kursi dan meja, kokoh dan tidak mudah bergeser saat digunakan sebagai tumpuan. Alas kaki yang tepat. Gunakan alas kaki yang pas, nyaman, dan memiliki sol anti-slip bahkan saat di dalam rumah. Hindari sandal jepit atau sepatu yang terlalu longgar. 5. Pentingnya konsistensi dan kesabaran. Perubahan tidak terjadi dalam semalam sahabat-sahabat. Membangun kembali kekuatan otot, keseimbangan, dan mengubah kebiasaan berjalan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesabaran. Mulai perlahan, jangan memaksakan diri. Mulailah dengan intensitas rendah, durasi singkat, dan tingkatkan secara bertahap. Dengarkan tubuh kita. Jika terasa nyeri, istirahatlah atau sesuaikan latihan. Jadikan rutinitas. Coba sisihkan waktu setiap hari, bahkan hanya 10-15 menit untuk latihan. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Misalnya, setiap pagi setelah bangun tidur atau sore hari sebelum mandi. Rayakan kemajuan kecil. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Mungkin hari ini kita bisa menahan berdiri satu kaki 5 detik lebih lama, atau berjalan tunit jari kaki tanpa berpegangan untuk beberapa langkah. Rayakan itu. Ini akan memotivasi kita untuk terus maju. Jangan takut meminta bantuan. Juga kita merasa kesulitan atau tidak yakin dengan cara melakukan latihan, jangan ragu untuk bertanya kepada keluarga, teman, atau profesional kesehatan. Mereka ada untuk mendukung kita. 6. Pola pikir positif dan kepercayaan diri. Ini adalah salah satu aspek terpenting yang sering kali terlupakan. Rasa takut jatuh bisa menjadi penghalang besar bagi lansia untuk tetap aktif. Namun dengan pengetahuan dan latihan yang tepat, kita bisa membangun kembali kepercayaan diri itu. Pahami bahwa kita bisa mengubahnya. Ingat, ini bukan takdir yang tidak bisa dihindari. Kita memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif. Fokus pada kemampuan bukan keterbatasan. Alih-alih memikirkan apa yang tidak bisa kita lakukan, fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Visualisasikan kesuksesan. Bayangkan diri kita berjalan dengan mantap, penuh energi dan menikmati setiap langkah tanpa rasa takut. Visualisasi positif ini bisa sangat membantu. Dukungan sosial. Berbagi pengalaman dengan teman atau keluarga yang juga sedang berjuang bisa memberikan motivasi dan dukungan emosional. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sahabat-sahabatku yang hebat, kita sudah membahas banyak hal penting hari ini. Dari mulai memahami masalah sebenarnya di balik insiden jatuh pada lansia, fakta ilmiah singkat yang mendukung pemahaman kita, hingga solusi konkret berupa teknik berjalan tumit telapak ujung kaki dan berbagai tips praktis untuk penguatan otot serta keseimbangan. Kita juga sudah menyentuh pentingnya membuat lingkungan rumah yang aman dan bagaimana membangun pola pikir positif.
Sekarang coba kita bayangkan, dengan menerapkan semua tips ini, dengan setiap langkah yang kita ambil dengan kesadaran, setiap latihan ringan yang kita lakukan dengan tekun, kita sedang membangun kembali diri kita. Kita sedang mengembalikan kemandirian yang mungkin sempat hilang. Kita sedang memulihkan kepercayaan diri untuk bergerak bebas, untuk menikmati jalan-jalan di taman, untuk bermain dengan cucu, atau sekedar melakukan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa takut jatuh. Ini bukan hanya tentang menghindari cedera, tapi tentang meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Bayangkan senyum di wajah kita saat kita bisa berjalan dengan mantap, tanpa perlu khawatir setiap saat. Bayangkan kelegaan keluarga kita saat melihat kita sehat dan aktif. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Ingat, setiap langkah kecil itu berarti. Mungkin hari ini kita hanya bisa berjalan beberapa langkah dengan teknik yang benar, atau hanya bisa menahan berdiri satu kaki selama beberapa detik. Itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita sudah memulai. Yang terpenting adalah kita tidak menyerah. Setiap usaha sekecil apapun akan menumpuk menjadi perubahan besar di kemudian hari. Kita semua ingin menua dengan anggun, dengan martabat, dan dengan kemampuan untuk terus menikmati hidup. Dan itu sangat mungkin sahabat-sahabat. Kita punya kekuatan dalam diri kita untuk membuat perubahan itu. Kita hanya perlu pengetahuan, sedikit panduan, dan kemauan untuk mencoba. Jangan biarkan rasa takut menghentikan kita. Jangan biarkan anggapan lama menghalangi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita di usia berapapun. Ini adalah perjalanan yang bisa kita lalui bersama, saling mendukung dan menginspirasi. Mari kita jadikan setiap langkah kita sebagai langkah menuju kesehatan yang lebih baik, kemandirian yang lebih kuat, dan kehidupan yang lebih ceria. Kita pasti bisa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa, mari berbagi semangat positif ini dengan orang-orang di sekitar kita. Like, share, komen pengalaman Anda di bawah ini. Mari kita saling belajar dan menguatkan. Disclaimer, informasi yang disampaikan dalam narasi ini bersifat umum dan ditujukan sebagai panduan. Konsultasikan dengan tenaga medis, fisioterapis, atau dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus, cedera, atau kekhawatiran lainnya sebelum memulai program latihan apapun. Keamanan dan kesehatan Anda adalah prioritas utama.